Nah, hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran ketiga. Subtema 2 masih tentang hidup rukun dengan teman bermain. Nah, sebelum kita masuk ke dalam subtema 2 pembelajaran ketiga, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu melakukan gerak tarian keseharian. Yang kedua, siswa mampu membuat kalimat ajakan dalam bentuk teks percakapan. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan suatu bilangan dalam perbandingan dua bilangan cacat. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya apa tujuan kita belajar pembelajaran ketiga hari ini. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Nina dan teman-temannya akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan oleh Nina. Nah, anak-anak, jadi ini adalah tarian yang akan ditampilkan oleh Nina dan teman-temannya untuk pentas seni dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Di sini ada gerakan tari yang disiapkan oleh Nina dan teman-temannya. Gerakan tari ini adalah gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk dan satu diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilangkan secara bergantian. Jadi gerakan ini dalam tari adalah koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Lalu gerakan tari yang kedua ini adalah gerak tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke bawah. Kaki bergeser secara menutup atau jempol bertemu dengan jempol, kemudian membuka. Jadi ketika jempol bertemu jempol itu seperti membentuk segitiga, lalu membuka lagi, geser lagi, menutup lagi, seperti itu. Ini adalah gerakan tari yang akan ditampilkan oleh Nina dan teman-temannya. Sari memperhatikan Nina berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Nina? Ya, seharusnya Nina mengajak Sari untuk ikut berlatih menari bersama. Pernahkah kalian mengajak teman kalian? Pasti pernah ya, mengajak mengerjakan tugas bersama atau mengajak bermain bersama dan yang lainnya. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Nina kepada Sari. Nina mengajak Sari untuk ikut menari. Nina mengatakan agar Sari mau menari di depan teman-temannya. Nah, di sini ada percakapan antara Nina dan Sari. Kira-kira percakapannya seperti apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Kata Nina, "Hai Sari, ayo ikut latihan menari bersama teman-teman." Kemudian Sari menjawab, "Tapi aku malu, Nina." Kemudian Nina berkata, "Tidak apa-apa Sari, kita sama-sama belajar." Dan Sari pun menjawab, "Baiklah Nina, terima kasih." Tidak hanya murid-murid yang sibuk mempersiapkan pentas seni, guru-guru pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 245 makanan kotak dan ada 265 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Nah, kalau kita lihat ratusannya sama-sama angka 2. Kalau kita lihat puluhannya jelas berbeda. Lalu bagaimana ya cara untuk membandingkan banyaknya suatu benda? Nah, anak-anak coba lihat di sini. Ada cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan,
puluhan, dan satuannya. Membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Kemudian, untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusannya dulu, lalu puluhan, dan kemudian satuannya. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Jadi, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar untuk membandingkan dua bilangan dengan kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, sekarang kita akan rubah kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan itu dengan simbol. Nah, di sini adalah simbolnya anak-anak. Simbol yang pertama ini menunjukkan bilangan kurang dari. Simbol yang kedua menunjukkan bilangan lebih dari. Dan simbol yang ketiga menunjukkan bilangan sama dengan. Bagaimana sih Bu Guru maksudnya? Nah, coba kita perhatikan ya anak-anak. Di sini Ibu mempunyai dua bilangan yang tadi ya. Ada makanan kotak sebanyak 245 dan minuman botol sebanyak 262. Kita bandingkan angka pertamanya dulu. Kita lihat angka ratusannya. Di sini angka ratusannya sama-sama angka 2, berarti 200. Karena angka ratusannya sama, maka tidak bisa kita bandingkan. Kalau angka ratusannya sama, maka kita bandingkan angka puluhannya. Bilangan pertama angka puluhannya adalah angka 4 atau 40. Sedangkan bilangan kedua adalah angka 6 atau 60. Angka 4 dan angka 6 kita bandingkan. Karena angka 4 itu kurang dari 6, maka perbandingannya adalah 245 kurang dari 262. Nah, kata kurang dari ini kita ubah menjadi simbol. Simbolnya seperti ini ya anak-anak. Jadi kalau angkanya lebih kecil, tanda lancipnya itu menghadap ke angka yang lebih kecil. Nah, satu lagi nih, Ibu punya dua bilangan. Bilangan yang pertama adalah 473. Dan bilangan yang kedua adalah 448. Kita lihat angka ratusannya dulu ya. Di sini angka ratusannya sama-sama 4. Berarti tidak bisa kita bandingkan. Kemudian kita lihat angka puluhannya. Bilangan yang pertama, angka puluhannya adalah angka 7. Dan yang kedua adalah angka 4. Karena 7 itu lebih dari 4, maka kalimat perbandingannya adalah 473 lebih dari 448. Kata lebih dari ini kita ubah menjadi simbol. Simbolnya seperti ini ya anak-anak. Jadi lancipnya menghadap kemana? Tadi Ibu sudah jelaskan lancipnya menghadap ke angka yang lebih kecil. Jadi simbolnya seperti ini ya.